Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufikur Rahman Idrus, NIM 176500088, akan mempresentasikan makalah yang berjudul Implementasi ISO 9126 pada pengukuran tingkat keefektifan software web scraping. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Perkembangan teknologi membuat perangkat lunak yang ada menjadi semakin kompleks. Maka dari itu, penting untuk menjaga kualitas dari suatu perangkat lunak. Perangkat lunak yang baik adalah perangkat lunak yang di dalamnya terdapat sedikit atau tidak ada kesalahan. Salah satu cara untuk mendeteksi kesalahan pada perangkat lunak yaitu dengan melakukan pengukuran kualitas perangkat lunak. Manfaat dari pengukuran perangkat lunak adalah kita dapat menemukan kesalahan yang belum terungkap. Salah satu standar untuk pengukuran perangkat lunak adalah standar ISO 9126. Perangkat lunak yang akan diukur adalah perangkat lunak untuk melakukan web scraping. 1.2 Rumusan masalah. Apakah software web scraping itu? Bagaimana mengukur keefektifan perangkat lunak dengan standar ISO 9126? Apa saja kriteria pengukuran dengan standar ISO 9126? Apakah perangkat lunak yang diukur sudah sesuai dengan standar ISO 9126? 1.3 Tujuan. Mengetahui apa itu software web scraping, mengetahui cara mengukur keefektifan perangkat lunak dengan standar ISO 9126, mengetahui apa saja kriteria pengukuran dengan standar ISO 9126, mengetahui apakah perangkat lunak yang diukur sudah sesuai standar ISO 9126. 1.4 Batasan. Software yang akan diukur adalah software web scraping. Standar pengukuran yang digunakan adalah ISO 9126. Bab 2 Studi Pustaka. 2.1 Kualitas perangkat lunak. Kualitas perangkat lunak dapat merujuk pada karakteristik produk perangkat lunak yang diinginkan. Sejauh mana produk perangkat lunak tertentu memiliki karakteristik tersebut, dan pada proses, alat, dan teknik yang digunakan untuk mencapai karakteristik tersebut. Bill Cosby menyatakan itu adalah kesesuaian dengan persyaratan. Sementara itu, IBM menciptakan frase kualitas yang digerakkan oleh pasar. Berikut adalah gambar dari cabang-cabang dari kualitas perangkat lunak atau software quality. Di sini ada software quality fundamentals, software quality management process, practical consideration, dan software quality tools. 2.2 Pengukuran perangkat lunak. Pengukuran perangkat lunak menurut IEEE adalah pengukuran merupakan ukuran tingkat kuantitatif dari sebuah sistem, komponen, atau proses yang memiliki atribut tertentu. Sedangkan mengukur adalah mengindikasikan kuantitatif dari luasan, jumlah, dimensi, dan kapasitas. Pada dasarnya, pengukuran merupakan kegiatan penentuan angka bagi suatu objek secara sistematik. Penentuan angka ini merupakan usaha untuk menggambarkan karakteristik suatu objek. Dalam pengukuran perangkat lunak terdapat dua jenis metrik menurut Pressman. Yang pertama yaitu direct metric, yaitu metrik yang berhubungan langsung dengan objek perangkat lunak, dan yang kedua adalah indirect metric, yaitu metrik yang didapatkan karena berhubungan dengan interaksi perangkat lunak dengan lingkungannya. Berdasarkan standar IEEE 15939 tahun 2008, terdapat beberapa standar untuk mengukur perangkat lunak. Yang pertama, menetapkan dan mempertahankan komitmen pengukuran. Yang kedua, rencanakan proses pengukuran. Yang ketiga, lakukan proses pengukuran. Dan yang keempat, mengevaluasi pengukuran. 2.3 ISO 9126. ISO 9126 adalah standar internasional untuk uji kualitas evaluasi perangkat lunak. Pertama kali hadir pada tahun 1991 dan diperpanjang pada tahun 2004. ISO 9126 terdiri dari 6 karakteristik dan dibagi lagi menjadi 21 subkarakteristik. Keuntungan utama dari model ini adalah model ini dapat diterapkan pada kualitas produk perangkat lunak. Berikut adalah gambar
dari diagram karakteristik beserta subkarakteristik dari ISO 9126. Yang pertama ada functionality, reliability, usability, efficiency, maintainability, dan portability. Berikut adalah penjelasan dari tiap karakteristik ISO 9126. 1. Functionality. Functionality yaitu kemampuan dari segi fungsi perangkat lunak untuk menyediakan kepuasan kebutuhan user. Subkarakteristiknya antara lain suitability, accuracy, security, interoperability, dan compliance. 2. Reliability. Reliability yaitu kemampuan perangkat lunak untuk mempertahankan tingkat kinerja tertentu atau performance dari software. Subkarakteristiknya antara lain maturity, fault tolerance, dan recoverability. 3. Usability. Usability yaitu atribut yang menunjukkan tingkat kemudahan pengoperasian perangkat lunak. Subkarakteristiknya antara lain understandability, learnability, operability, dan attractiveness. 4. Efisiensi. Efisiensi yaitu menyangkut waktu eksekusi dan kemampuan yang berhubungan dengan sumber daya fisik yang digunakan ketika perangkat lunak dijalankan. Subkarakteristiknya yaitu time behavior dan resource behavior. 5. Maintainability. Maintainability yaitu tingkat kemudahan perangkat lunak tersebut dalam mengakomodasi perubahan-perubahan. Subkarakteristiknya analyzability, changeability, stability, dan testability. 6. Portability. Portability yaitu kemampuan yang berhubungan dengan kemampuan perangkat lunak yang dikirim ke lingkungan berbeda. Subkarakteristiknya antara lain adaptability, instability, coexistence, dan replaceability. 2.4 Web scraping. Web scraping dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan data dari sebuah website. Secara umum ada dua cara untuk melakukannya, yaitu manual, di mana kita meng-copy paste dari sebuah website, dan yang kedua itu dengan cara otomatis dengan menggunakan coding, aplikasi, atau extension browser. 2.4.1 Teknik-teknik web scraping. 6 teknik web scraping yang umum digunakan yaitu menyalin data secara manual, menggunakan regular expression, parsing HTML, menganalisa DOM, menggunakan XPath, dan menggunakan Google Sheet. 1. Menyalin data secara manual. Menyalin data secara manual adalah teknik web scraping yang paling sederhana. Teknik ini memakan waktu lama karena kita harus mengambil dan menyimpan informasi yang diperlukan satu persatu. Akan tetapi metode ini paling efektif dari segi pencarian data. Teknik manual ini dianjurkan jika website atau blog yang ingin kita scraping terbatas. 2. Menggunakan regular expression. Regular expression adalah baris kode yang digunakan dalam algoritma pencarian untuk menemukan tipe data tertentu dari sebuah file. Dalam konteks web scraping, file yang dimaksud adalah file-file penunjang sebuah website. Keuntungan utama menggunakan regular expression untuk web scraping adalah konsistensi sintaksnya di dalam bahasa program. 3. Parsing HTML. Pada dasarnya parsing HTML adalah metode yang dilakukan dengan mengirimkan HTTP request kepada server yang menyimpan data website yang datanya ingin kita ekstrak. Dengan teknik ini, kita dapat melakukan web scraping tidak hanya pada halaman website yang bersifat statis, tetapi juga yang dinamis. 4. Menganalisa DOM. DOM atau Document Object Model adalah representasi struktur sebuah halaman website yang ditulis dengan HTML. Ketika melakukan parsing HTML, DOM dari halaman yang ingin diekstrak, datanya akan dimuat terlebih dahulu. Untungnya DOM juga membawa data yang ada pada file HTML. Oleh karena itu, analisa DOM bisa dijadikan alternatif untuk melakukan web scraping. Terdapat halaman situs dinamis jika parsing HTML tidak membuahkan hasil. 5. Menggunakan XPath. XPath adalah bahasa query yang digunakan untuk memilih node dari struktur file XML dan HTML.
Implementasinya tidak jauh berbeda dengan analisa DOM. Kita menggunakannya untuk mencari data dari struktur file penunjang halaman. Selain itu, XPath juga dapat digunakan untuk mencari data pada elemen teks dalam file XML atau HTML. 6. Menggunakan Google Sheet. Google Sheet adalah aplikasi web milik Google yang biasanya digunakan untuk membuat spreadsheet. Akan tetapi, aplikasi ini ternyata juga bisa digunakan untuk melakukan web scraping dengan mudah. Di samping Google Sheet, kita hanya memerlukan browser yang memiliki fitur Inspect Element. Setelah itu, tinggal mengcopy expression XPath dari elemen halaman website yang datanya ingin kita salin ke dalam komen import XHTML yang ada pada Google Sheet. 2.4.2 Manfaat web scraping. Penggunaan web scraping menawarkan beberapa manfaat. Berikut adalah 4 keuntungan utamanya. 1. Mendapatkan leads. 2. Membandingkan ulasan dalam jumlah besar. 3. Optimasi harga produk atau layanan. 4. Mencari informasi sebuah perusahaan. 2.4.3 Kendala dalam melakukan web scraping. Meskipun web scraping merupakan teknik yang sangat membantu dalam ekstraksi data, ada juga hal-hal yang menjadi halangan dalam implementasinya. Setidaknya 5 hal ini perlu kita ingat jika ingin melakukannya. 1. Tidak ada teknik web scraping yang 100% efektif. 2. Data yang didapat tidak selalu rapih. 3. Pemahaman tentang struktur halaman website tetap menjadi kewajiban. 4. Akses kita ke suatu website dapat diblokir. 5. Tidak semua website mudah diekstrak datanya. Bab 3. Pembahasan. 3.1 Software web scraping. Software ini dapat mengekstrak data secara otomatis dari sebuah halaman website. Halaman website kita tentukan di dalam baris program. Dalam program ini, website yang akan di-scraping adalah website Tokopedia pada kategori handphone. Setelah dilakukan scraping, maka akan diperoleh nama dari smartphone, harga, dan lokasi penjualannya. Hasil dari web scraping akan ditampilkan pada sebuah text box yang ada pada aplikasi. 3.1.1 Proses pembuatan software. A. Kebutuhan pembuatan software. Sebelum membuat software, ada beberapa alat yang diperlukan, di antaranya Visual Studio 2019, Google Chrome, Selenium, HTML Agility Pack, dan Selenium WebDriver. B. Perancangan Graphical User Interface. Berikut adalah tampilan dari Graphical User Interface pada aplikasi web scraping. Keterangan. 1. Tombol scraping. Tombol ini berfungsi untuk menampilkan hasil scraping pada text box nomor 4. 2. Tombol Open Web. Tombol ini berfungsi untuk membuka halaman yang akan di-scraping di browser Google Chrome. 3. Tombol Exit. Tombol ini berfungsi untuk menutup program. 4. Textbox hasil. Textbox ini akan menampilkan hasil dari web scraping. C. Penulisan source code. Berikut adalah screenshot metode dari setiap button yang ada pada aplikasi. Berikut adalah screenshot untuk metode buka browser. Metode ini berfungsi untuk membuka halaman web di browser sesuai dengan URL yang diisikan. Di sini kita memasukkan URL untuk halaman Tokopedia pada kategori handphone. Berikut adalah screenshot untuk metode cari data. Metode ini merupakan metode utama yang menjalankan fungsi web scraping. Untuk kasus web Tokopedia, pertama-tama dicari elemen HTML dengan kelas CSS 16 VW0VN. Kemudian di dalam kelas itu dicari tag div. Kemudian di dalam tag div akan dicari tag span. Selanjutnya akan ditampilkan di text box yang ada pada aplikasi. 3.1.2 Mengoperasikan software web scraping. Langkah pengoperasiannya adalah 1. Klik tombol Open Web. 2. Tunggu sampai halaman web berhenti memuat atau selesai dimuat. 3. Setelah berhenti, kemudian tekan tombol scraping. 4. Hasil scraping akan tampil pada text box.
Berikut adalah screenshot output dari aplikasi web scraping. Ditampilkan daftar nama handphone, harga, dan lokasi penjualannya yang diperoleh dari halaman Tokopedia. 3.2. Pengukuran tingkat keefektifan software web scraping sesuai standar ISO 9126. Standar internasional yang digunakan untuk melakukan evaluasi perangkat lunak, salah satunya menggunakan ISO 9126. ISO 9126 merupakan standar pengukuran kualitas perangkat lunak yang dibuat oleh ISO atau International Organization for Standardization dan IEC atau International Electrotechnical Commission yang dikembangkan pada tahun 1985. Terdapat 6 variabel yang ada pada standar ISO 9126 antara lain functionality, reliability, usability, efficiency, maintainability, dan portability. Berdasarkan uraian di atas, maka pengukuran akan dilakukan berdasarkan penilaian pribadi dari penulis. Penilaian akan meliputi seluruh kriteria dan subkriteria dari standar ISO 9126. Pada bab 4 akan diberikan kesimpulan hasil pengukuran. Berikut adalah hasil pengukurannya. 1. Functionality. Dari segi fungsionalitas, software ini sudah melakukan tugasnya sesuai yang diharapkan. Tombol-tombol bekerja dengan semestinya dan software dapat melakukan web scraping. Penilaian untuk subkarakteristiknya antara lain. Suitability. Dari sisi kesesuaian, software ini sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan, yakni dapat melakukan web scraping, sehingga subkriteria ini sudah terpenuhi. Accuracy. Dari sisi akurasi, software ini sudah akurat dalam mengambil data pada website Tokopedia, sehingga subkriteria ini sudah terpenuhi. Security. Dari sisi keamanan, software ini belum ada pengamannya, sehingga subkriteria ini belum terpenuhi. Interoperability. Software ini dapat berinteraksi dengan software lain, yakni Google Chrome, sehingga subkriteria ini sudah terpenuhi. Compliance. Karena terdapat satu subkriteria yang belum terpenuhi, yakni security, sehingga software ini belum memenuhi subkriteria untuk compliance. Berikut adalah tabel hasil pengukuran kriteria functionality. Terdapat 3 subkriteria yang terpenuhi dan 2 subkriteria yang tidak terpenuhi. 2. Reliability. Dari segi keandalan, software ini cukup dapat diandalkan untuk melakukan web scraping sederhana dan fungsinya sebatas itu. Penilaian untuk subkarakteristiknya antara lain. Maturity. Software ini belum dapat menampilkan pesan error atau mengatasi error yang terjadi, sehingga subkriteria ini belum terpenuhi. Fault tolerance. Sama seperti pada subkriteria maturity, software ini tidak mampu untuk tetap berjalan apabila terjadi error, sehingga subkriteria ini belum terpenuhi. Recoverability. Apabila software ini terjadi error, maka tidak dapat dijalankan lagi, sehingga subkriteria ini belum terpenuhi. Berikut adalah tabel hasil pengukuran kriteria reliability. Di sini terdapat 3 subkriteria yang tidak terpenuhi. 3. Usability. Dari segi usabilitas, software ini dapat digunakan dengan mudah meskipun pengguna tidak dapat menentukan website apa yang akan dilakukan scraping. Penilaian untuk subkarakteristiknya antara lain. Understandability. Software ini masih belum dapat dipahami dengan mudah karena tidak ada petunjuk penggunaan. Pengguna cenderung akan langsung menekan tombol scraping tanpa menekan tombol open web terlebih dahulu, sehingga subkriteria ini belum terpenuhi. Learnability. Saat pertama kali digunakan, pengguna akan melakukan kesalahan, misalnya menekan tombol scraping tanpa menekan tombol open web terlebih dahulu. Hal ini dapat terjadi berulang-ulang tanpa user tahu bagaimana mengoperasikannya dengan benar, karena tidak ada petunjuk penggunaan, sehingga subkriteria ini belum terpenuhi. Operability. Software ini dapat dioperasikan dengan mudah karena tombol-tombolnya yang sedikit, sehingga subkriteria ini sudah terpenuhi. Attractiveness. Software ini masih belum memiliki warna ataupun tampilan yang menarik, karena pengembang software hanya fokus pada fungsionalitas software.
sehingga subkriteria ini belum terpenuhi. Berikut adalah tabel hasil pengukuran untuk kriteria usability. Terdapat 3 subkriteria yang tidak terpenuhi dan 1 subkriteria yang terpenuhi. 4. Efisiensi. Dari segi efisiensi, software ini dapat menampilkan hasil web scraping secara cepat dan penggunaan CPU dan RAM yang sedikit. Penilaian subkarakteristiknya antara lain: time behavior. Software ini dapat menampilkan hasil web scraping secara cepat pada textbox yang sudah disediakan, sehingga subkriteria ini sudah terpenuhi. Resource behavior. Software ini menggunakan sedikit memori dan CPU saat dijalankan, sehingga subkriteria ini sudah terpenuhi. Berikut adalah tabel hasil pengukuran untuk kriteria efisiensi. Di sini terdapat 2 subkriteria yang terpenuhi. 5. Maintainability. Software ini masih belum memiliki version control system, sehingga saat dilakukan update, perubahannya tidak bisa terlacak. Penilaian subkarakteristiknya antara lain: analyzability. Software ini tidak memiliki pesan error yang dapat ditampilkan pada aplikasi. Pesan error hanya dapat diketahui apabila aplikasi dijalankan di mode debug milik Visual Studio, sehingga subkriteria ini belum terpenuhi. Changeability. Software ini masih memiliki banyak sekali ruang untuk dimodifikasi. Contohnya adalah halaman web apa yang akan di-scraping dan bagian mana pada web yang akan diambil, sehingga subkriteria ini sudah terpenuhi. Stability. Perangkat lunak ini masih berskala kecil, sehingga perubahan-perubahan kecil tidak akan mengganggu stabilitas program, sehingga subkriteria ini sudah terpenuhi. Testability. Perangkat lunak ini masih berskala kecil, sehingga dapat diuji dengan mudah menggunakan perangkat lain, sehingga subkriteria ini sudah terpenuhi. Berikut adalah tabel hasil pengukuran kriteria functionality. Terdapat 4 subkriteria yang terpenuhi. 6. Portability. Perangkat lunak ini hanya dapat dijalankan pada perangkat komputer dengan sistem operasi Windows. Perangkat lunak ini masih belum memiliki versi mobile atau web. Penilaian untuk subkarakteristiknya antara lain: adaptability. Software ini hanya dapat dioperasikan pada perangkat komputer dengan sistem operasi Windows, sehingga subkriteria ini belum terpenuhi. Installability. Software ini belum dapat diinstal pada perangkat lain kecuali komputer dengan sistem operasi Windows, sehingga subkriteria ini belum terpenuhi. Coexistence. Perangkat lunak ini dapat dijalankan dengan perangkat lunak lainnya, sehingga subkriteria ini sudah terpenuhi. Replaceability. Masih banyak perangkat lunak yang lebih baik daripada software scraping ini, sehingga belum dapat menjadi pengganti perangkat lunak lainnya, sehingga subkriteria ini belum terpenuhi. Berikut adalah tabel hasil pengukuran kriteria portability. Terdapat 3 subkriteria yang tidak terpenuhi dan 1 subkriteria yang terpenuhi. Bab 4. Kesimpulan dan saran. Setelah mengimplementasikan ISO 9126 untuk pengukuran tingkat keefektifan software web scraping, diketahui bahwa software ini masih belum memenuhi standar ISO 9126. Berdasarkan penilaian pribadi penulis, ada beberapa kriteria dan subkriteria yang masih belum terpenuhi, dan ada pula yang sudah terpenuhi. Kriteria yang terpenuhi hanyalah efisiensi dan maintainability, karena semua subkriteria pada kriteria tersebut terpenuhi semua. Sedangkan untuk 4 kriteria lainnya masih belum terpenuhi, meskipun ada subkriteria di dalamnya yang terpenuhi, seperti untuk kriteria functionality, usability, dan portability. Sementara untuk kriteria reliability sama sekali tidak ada subkriteria yang terpenuhi. Saran untuk pengembang perangkat lunak dalam membuat aplikasi sebaiknya mengikuti aturan-aturan atau standar umum yang digunakan seperti standar ISO 9126. Standar seperti itu dibuat oleh organisasi internasional yang kredibilitasnya sudah tidak diragukan lagi, sehingga dengan mengikuti standar yang dibuat oleh mereka, maka aplikasi yang dibuat akan menjadi aplikasi yang baik dan sesuai standar internasional.
Keuntungan lain yang diperoleh dari membuat aplikasi sesuai standar internasional adalah dapat meningkatkan penghasilan, karena aplikasi yang baik tentunya akan digemari oleh pengguna. Pengguna tersebut akan menyarankan aplikasi ini ke teman-temannya. Teman-temannya juga akan menggunakan aplikasi ini. Semakin banyak pengguna aplikasi, maka penghasilan akan semakin banyak. Baik, itulah tadi presentasi dari makalah yang berjudul Implementasi ISO 9126 pada pengukuran tingkat keefektifan software web scraping. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.